Saudara, MK secara resmi menolak gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres 70 tahun. Lantas, bagaimana putusan ini menurut perspektif pengamat hukum? Langsung saja kita akan bahas bersama seorang pengamat hukum, sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Iwanul Muslim. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Mbak Dea. Pak Iwan, bagaimana pandangan Anda mengenai gugatan batasan usia maksimal Capres-Cawapres yang ditolak oleh MK, Pak Iwan? Baik, ya, kita tahu bahwa hari ini MK sudah mengadili terkait dengan putusan nomor 107/2023 tadi terkait dengan penolakan bahwa batas maksimum seorang capres dan cawapres itu ya artinya ditiadakan ya seperti itu. Jadi masih diperbolehkan. Sebenarnya ini ada yang menarik. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu MK juga melalui putusan nomor 90 tahun 2023 telah mengabulkan melalui putusannya untuk seseorang menjadi capres ataupun cawapres yang 40 tahun itu, meskipun seseorang walaupun selama dia pernah menjadi seorang kepala daerah. Jadi sepertinya menurut saya antara dua putusan MK ini saling berhubungan seperti itu. Walaupun secara perspektif pribadi pandangan saya sebenarnya antara putusan yang nomor 90 dan nomor 107 ini sebenarnya sedikit ambigu karena seolah-olah hanya diperuntukkan kepada salah satu pihak saja. Kita tahu dalam kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden 2024 mendatang yang berada di usianya 70 tahun ke atas sepertinya baru hanya Pak Prabowo saja. Jadi seolah-olah pemohon itu ingin memberikan pembatasan gitu bagi seseorang untuk mengikuti kontestasi kepemiluan dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Pun begitu pada putusan nomor 90 yang akhirnya memperbolehkan seseorang bisa menjadi capres atau cawapres meskipun belum berumur 40 tahun selama mereka masih memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Itu pun saya rasa sepertinya sangat subjektif sekali, sangat personal sekali, sangat ditujukan kepada seseorang seperti itu. Jadi tapi ya lagi-lagi kalau kita melihat linearitas antara putusan sebelumnya dengan putusan yang 107 ini sebenarnya MK pada titik ini mereka konsisten untuk menegakkan kemungkinan seseorang siapapun bisa menjadi kontestan dalam kontestasi politik di pemilu 2024 mendatang. Seperti itu, Mbak Dia. Lalu Pak Iwan menilik dari hukum sendiri, apakah putusan ini sudah sesuai dengan prinsip to give opportunity and abolish restriction atau memberi kesempatan serta menghilangkan pembatasan dalam demokrasi, Pak Iwan? Oke. Berdasarkan idealisnya, konsepnya secara normatif menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh MK ini sebenarnya sudah tepat. Artinya MK menghapuskan tadi, menghilangkan keterbatasan seseorang untuk mengikuti kontestasi politik yang kemudian kita tahu itu dalam atmosfer dari demokrasi. Yang sekali lagi sebenarnya ini sangat bergantung pada putusan nomor 90 sebelumnya seperti itu. Dengan MK kabulkan permohonannya untuk bisa seseorang sebelum 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres dengan syarat pernah mengikuti atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, saya rasa ini sebenarnya inline. Lagi-lagi tadi inline secara. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini sudah ideal untuk tadi prinsip yang tadi menurut saya sudah gitu, walaupun pandangan pribadi saya agak cukup lucu sebenarnya dalam beberapa permohonan ini karena terlihat sekali sangat tendensius dan memang ditujukan kepada beberapa pihak saja seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat secara normatif memang ini sudah tepat untuk menghilangkan tadi batas-batas keikutsertaan seseorang untuk bisa mengikuti kontestasi politik yang memang itu dalam lingkup demokrasi yang memang dianut oleh Indonesia saat ini. Ya, Pak Iwan, dari pandangan Pak Iwan, apakah putusan ini sudah mengakomodir daripada kepentingan berbagai pihak yang ikut serta dalam pemilu nanti, Pak Iwan? Oke, baik. Kita tahu secara konsep yang namanya putusan pengadilan dalam tingkat apapun, terlebih dalam MK, Mahkamah Konstitusi, tidak bisa sebenarnya mengakomodir seluruh kepentingan, seluruh pihak, seluruh warga Indonesia itu tidak mungkin.
Jadi kalau bisa dikatakan apakah ini sudah mengakomodir, saya rasa tidak mengakomodir, terlebih bagi para pemohon. Karena kita tahu pemohon itu kan menginginkan bahwa capres itu atau cawapres tidak boleh berusia lebih dari 70 tahun. Ketika putusannya seperti ini, secara singkat berarti kepentingan para pemohon itu ya diabaikan oleh MK. Tapi bagi para pihak lainnya, terutama para kontestan, terutama khususnya mungkin Pak Prabowo, keputusan ini mengakomodir kepentingan politiknya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah mengakomodir seluruh kepentingan seluruh pihak, saya rasa tidak ada putusan pengadilan manapun yang kemudian bisa dikatakan itu telah mengakomodir seluruh kepentingan para pihak. Yang dalam hal ini tadi kepentingan pemohon terus terang artinya ini ditolak oleh Hakim MK. Namun di satu sisi Pak Prabowo dan juga partai koalisinya ini kepentingannya akhirnya menjadi terakomodir seperti itu, karena akhirnya Pak Prabowo dan seluruh koalisi partainya bisa bernafas lega karena akhirnya MK menghilangkan atau tidak mengabulkan batas maksimal seorang capres ataupun cawapres yang seandainya ini diputus atau dikabulkan oleh MK, maka Pak Prabowo otomatis tidak bisa mencalonkan untuk menjadi kontestan dalam kepemiluan di 2024 mendatang. Lalu Pak Iwan, bagaimana sebenarnya instrumen hukum yang diterapkan dalam putusan MK ini, Pak Iwan? Oke, baik. Nah, kita harus mengacu lagi tadi bahwa sebenarnya ketika dalam konklusi amar putusan MK yang dikatakan bahwa satu, MK berwenang mengadili permohonan akuo. Yang kedua, permohonan pemohon kehilangan objek. Nah, ini yang menarik. MK bisa mengatakan bahwa permohonan ini kehilangan objek. Kenapa? Karena pada beberapa hari yang lalu MK telah memberikan putusan melalui putusan nomor 90 tahun 2023 itu yang sebenarnya itu menjadi landasan konstitusional untuk dalam kontestasi kepemiluan atau batas minimum usia dan juga maksimum usia. Nah, ketika pemohon mengajukan objeknya pada pasal 169 huruf Q tadi, sehingga objeknya ya menjadi hilang gitu, artinya secara hukum memang benar apa yang telah dilakukan oleh MK. Tadi sebenarnya karena beberapa hari yang lalu sudah dilakukan putusan terhadap objek yang sama dan akhirnya normanya berubah sehingga objek yang dimohonkan itu yang menjadi hilang. Sehingga menurut saya satu sisi pandangan saya terhadap konsistensi MK sebenarnya ini sudah tepat bahwa MK menolak permohonan pemohon karena objek yang dimohonkan itu telah hilang nilainya karena sebelumnya sudah diputus oleh MK terkait dengan perluasan makna meskipun seseorang belum mendapat berusia 40 tahun tapi masih bisa mencalonkan diri sepanjang pernah menjadi kepala daerah, sehingga menurut saya ini sangat relevan kecuali beberapa hari lalu belum ada keluar putusan nomor 90 itu tadi, sehingga menurut saya ini kemungkinan bisa saja nanti MK memberikan batasan, sehingga secara hukum secara normatif menurut saya apa yang telah dilakukan diputus oleh MK memang sudah tepat bahwa apa yang dimohonkan oleh si pemohon dalam putusan ini telah hilang objeknya, sehingga ya objek yang didalilkan itu menjadi tidak ada lagi seperti itu. Lalu Pak Iwan, bagaimana sebenarnya pengaruh putusan ini terhadap instrumen politik yang ada di Kalimantan Timur, Pak Iwan? Oke, menurut saya tidak terlalu berpengaruh secara spesifik ya atau masif di Kalimantan Timur, karena ini kan kita cakupannya luas Indonesia, artinya saya rasa hampir di seluruh daerah mungkin yang pertama jelas mereka akan menyambut putusan batasan ini, terutama mereka tadi pihak-pihak yang dalam tanda kutip merasa diuntungkan dengan adanya putusan MK ini ya kita katakanlah koalisi Pak Prabowo dan juga para partainya, saya rasa itu akan menyambut positif dan akan semakin meneguhkan untuk kontestasi politik yang akan diikutsertakan oleh Pak Prabowo pada 2024 mendatang, sehingga ya di Kalimantan Timur sendiri menurut saya seluruh partai koalisinya Pak Prabowo dan partai-partai politiknya ya terus terang pasti mereka akan bergembira dan benar-benar akan serius untuk untuk menghadapi kontestasi politik yang akan kita hadapi pada 2024 mendatang. Tapi secara spesifik saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh karena ya akhirnya kita tahu bahwa akan ada 3 pasangan calon itu saja seperti ini.
Baik Pak Iwan, terakhir bagaimana tanggapan Anda terkait urgensi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pak Iwan? Nah, kalau untuk urgensi Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan, menurut saya sebenarnya sudah ada, Mbak Dea. Jadi MK itu sebenarnya sudah memiliki Majelis Kehormatan MK seperti itu. Yang kemudian kita tahu secara perkembangannya berdasarkan putusan 90 itu tadi, salah satu MK itu kan akhirnya dilaporkan juga ke Majelis Kehormatan MK, Prof. Saldi Isra, kita tahu, yang kemudian dianggap mengganggu marwah dari MK itu sendiri dalam putusan di putusan nomor 90 itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan ini, MK sebenarnya sudah memiliki majelis kehormatannya itu sendiri, Mbak Dea, sehingga ya akhirnya publik bisa melaporkan ya hal-hal yang memang dianggap mencederai marwah dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga saya rasa sebenarnya sudah ada itu. Cuman ya itu tadi, kalau kita cek di website MK memang belum banyak putusan terkait yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan ini seperti itu. Tapi ya karena memang berdasarkan aduan, mungkin juga aduannya belum begitu banyak seperti itu, sehingga putusannya pun tidak begitu banyak. Tapi di 2023 ini salah satunya sudah pernah ada gitu yang memang diputus oleh Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi ini. Jadi sebenarnya bukan urgensi lagi karena memang itu sudah eksis. Seperti itu, Mbak Dea. Baik, terima kasih Bapak Ihwanul Muslim SHMH selaku pengamat hukum dan juga akademisi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Terima kasih telah bergabung di Kalimantan Timur hari ini. Ya, selamat sore Mbak Dea. Selamat sore Bapak.